sama-sama kita bangkit berdiri, kita bawa kerinduan hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Kasih setianya tidak pernah habis dalam hidup kita. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu ada selalu di dalam hadirat-Mu Yesus. Segala
tempat ini Tuhan. Dan Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hadirat-Mu Bapa melimpah memenuhkan setiap kami Yesus. Anak-anak muda yang mengasihi Engkau, anak-anak muda yang cinta akan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang bertata sepenuhnya setiap pujian dan sembah kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami mengalami Engkau, kami berjumpa dengan Engkau Tuhan pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau Tuhan yang berkenan atas ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan segala pekerjaan setan iblis penipu, kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau, tinggalkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bebaskan roh kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semuanya kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya anak-anak muda. Lebih dahsyat lagi, serukan haleluya anak-anak muda. Puji nama Tuhan. Berikan salam sebanyak-banyaknya, katakan bangkit orang muda. Katakan seperti itu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Kita datang ke tempat ini sebab kita mengasihi Tuhan, amin. Dan hanya Yesus Tuhan milik kita di surga. Kau Yesus Tuhan Allah sumber kekuatan kami. Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari semuanya bernyanyi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini ini di bumi, hanya Kau. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber,
Amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, mari semua kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita anak-anak muda, kita generasi-generasi yang mengasihi Tuhan. Karena kita memilih hidup di dalam Tuhan, amin. Kita memuji Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Sebab hidup yang kita pilih membuat kita berarti. Kita berada dalam Yesus Tuhan. Semuanya katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, Kau Yesus Tuhan sumber kekuatan kami. Hidup yang kupilih, katakan dengan segenap hatimu, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, sahabatku berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan, Yesus Kau sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus. Amin, Kau sahabat kami Tuhan. Jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku.
sahabatku selama-lamanya. Sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Lebih lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia sahabat kita. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang mulia. Allah kami yang layak untuk kami muliakan. Haleluya Yesus Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa
selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Oh, bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Raja. Bagi-Mu Allah yang mulia, Kau yang duduk di tahta untuk selamanya ya Tuhan. Yesus yang hidup, Yesus Tuhan, besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu. Engkau baik ya Tuhan, Engkau sangat baik. Kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Haleluya.
Kami naikkan pujian kami kepadamu Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, tak terukur Bapa, kuasamu tak terukur, kemuliaanmu Tuhan. Bahkan Tuhan sungguh besar kasih-Mu Engkau berikan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami yang bernapas Tuhan, sehingga kami yang ada di tempat ini Tuhan, datang beribadah, merendahkan hati kami, menikmati hidup kami, beribadah kepada Engkau, menemukan kebenaran firman-Mu, menemukan Tuhan kehidupan kami, menemukan nyawa kami di dalam-Mu Tuhan. Amin. Yang saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau Tuhan belajar, membuka telinga kami, hati kami, untuk Bapa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami memiliki energi, memiliki kekuatan, memiliki kesanggupan di dalam mengerjakan setiap yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, ada sukacita, ada gairah dalam hidup kami pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Kita bersukacita ya. Amin. Haleluya. Jangan kita merasa kita yang lain dari yang lain. Karena mungkin kita melihat kiri kanan kita wajah-wajah yang luar biasa yang kita lihat. Haleluya. Nah, banyak pertandingan, banyak pesertanya. Haleluya. Tapi yang menang itu cuma satu. Haleluya. Amin. Jadi jangan merasa sepertinya kita yang kurang bergairahkah atau kurang memiliki gaya kah atau memiliki yang kekinian, apa kita yang tidak punya. Jangan seperti itu. Itu pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Tuhan. Haleluya. Amin. Karena kebenaran itu berbicara akurat. Akurat itu kenapa kita temukan akurat? Siapa yang bisa menyatakan bahwa yang sekarang itu akurat adalah kebenaran. Saudara kita, pemuda-pemudi berada di tempat ini pada saat ini beribadah di dalam Tuhan, itu sudah benar. Haleluya. Amin. Udah sukacita, lihat dulu kiri kanannya. Udah tersenyum dia. Haleluya. Sukacita mendengarkan firman Tuhan, ingatkan lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan ini kita belajar itu kenikmatan proses dimuridkan dan memuridkan. Kok agak berat kali lah kata-katanya ini gitu ya. Kita sederhanakan nanti sama-sama. Haleluya. Kita berharap kepada Roh Kudus akan menyederhanakan di dalam hati kita masing-masing. Amin. Sebelumnya kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 8. Yang sudah
dapat katakan amin. Nah, ini kaum prianya sepertinya belum mendapatkan ini. Haleluya. Kaum prianya yang sudah dapat katakan amin. Amin. Wah, kalem sekali. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kalau diajak main bola kayaknya suaranya paling besar ini. Haleluya. Oke lah, kita baca bersama-sama ya. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saya baca sekali lagi di sini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini Tuhan berbicara kepada muridnya. Haleluya. Nah, yang dimuridkannya, murid yang dimuridkannya. Haleluya. Kepada mereka lah Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini. Maka bila pada saat ini kita adalah murid yang dimuridkan dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah tepat berada di tempat ini. Haleluya. Kalau ada ketepatan berarti ada sukacita, ada keamanan, ada kepastian. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenikmatan ini dibangun dari kata nikmat. Kalau kita belajar dari Kamus Bahasa Indonesia, itu ada 3 pengertian yang diuraikan di sana. Kata nikmat ini, haleluya. Yang pertama yaitu enak atau lezat. Jadi kalau kalimat pembandingnya itu dikatakannya masakannya memang enak, lezat. Nah, kalau saya uraikan di sini saudaraku, dari pengertian yang pertama yaitu kita dapat mendudukan sebuah pernyataan, sebuah rasa yang memiliki ukuran terlebih dahulu di dalam diri kita, sehingga ukuran rasa itu menjadi pembanding ketika kita menikmati hal-hal lain atau sesuatu yang dapat kita manifestasikan lewat ekspresi tubuh kita. Haleluya. Jadi kenapa kita mengatakan gula manis? Karena pada awal, entah mungkin pada saat kita baru lahir, kita diajari itu namanya manis, rasa manis. Maka itu menjadi awal bagi kita untuk mendefinisikan, membuat pengertian rasa manis tersebut. Oh, begini rasanya. Haleluya. Sehingga ketika dalam beberapa waktu ke depan, dalam momen-momen lain dalam kehidupan kita, kita merasakan hal-hal yang seperti itu, kita katakan, ih manis. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Enggak terlalu susah ya, enggak terlalu jelemit ya. Haleluya. Amin. Nah, jadi kalau belum kita memiliki awal yang menjadi pondasi bagi kita untuk mendefinisikan, mengartikan hal itu, kita nggak akan bisa mengukurnya. Haleluya. Nah, itu yang poin yang pertama. Yang kedua, pengertian dari KBBS itu, rasa nikmat itu adalah merasa puas, senang. Nah, kalau saya uraikan di sini untuk memaknai pengertian kedua dari kata nikmat ini, kita dapat mendudukan sebuah pernyataan. Saya ulangi lagi, kita dapat mendudukan sebuah pernyataan, seseorang akan mengetahui kepuasan dalam hal tertentu jika ia pernah atau mengetahui atau menemukan suatu hal dalam buruk atau baik, positif atau negatif. Sebagai contoh, lapar, kenyang. Haleluya. Selanjutnya, sehat atau sakit, bangun atau jatuh, miskin atau kaya. Haleluya. Maka ada pembanding kita jadikan. Kita bisa melakukan nilai-nilai pembanding itu kalau kita sudah mengalaminya. Misalkan kita tidak pernah telat berangkat sekolah. Ya kan? Terus kita lihat teman kita berangkat sekolah. Mungkin kita akan menjudge atau memberikan penilaian kepada dia hal-hal yang menurut kita saja.
itulah dia malas, itulah dia karena berlambat-lambat atau segala macam. Haleluya. Tapi ketika kita pernah di posisi yang terlambat karena mungkin misalkan ada sakit lah atau hal tiba-tiba di dalam keluarga kita sehingga kita telat diantar ke sekolah, kita tahu begini rupanya. Belum tentu juga karena berlambat-lambat. Haleluya. Jadi kita bisa melakukan pembanding karena kita sudah pernah merasakan hal yang sebaliknya. Haleluya. Kalau kita tidak pernah merasakan kelaparan, kita susah merasakan kekenyangan. Dari mana kita tahu kita kenyang? Yang kita tahu akan kita berkata, aku sudah makan. Haleluya. Amin. Kalau kita tidak pernah jatuh sakit, kita mungkin tidak begitu menghargai yang disebut dengan kesehatan. Kalau kata-kata dalam firman Tuhan sering begini, kalau kita mau menemukan kasih karunia Tuhan dalam mujizat kesembuhan, kita harus sakit dulu. Haleluya. Akhirnya kita tahu, Tuhan tolong, ini kalau enggak Tuhan yang menyembuhkan ini enggak bisa, ini sakit, ini berat rupanya, enggak bisa aku berbuat apa-apa. Terbatas aktivitasku. Haleluya. Nah, begitu saudaraku ya. Yang ketiga, dari pengertian nikmat dari KBBS ini adalah pemberian atau karunia. Nah, kalau di sini puji Tuhan, KBBS juga kok mengerti kata-kata firman Tuhan mungkin ya. Karunia dari Allah dikatakannya. Wah, luar biasa juga KBBS kita ini ya. Haleluya. Nah, pengertian ini saya uraikan begini. Kita dapat mendudukkan sebuah pernyataan, seseorang dapat bersyukur jika ia memiliki kesadaran bahwa ada hal-hal di dalam hidupnya yang sesungguhnya tidak mungkin terjadi atau tidak dapat karena dia sadar tidak memiliki energi mendapatkan itu, tidak memiliki tenaga untuk mendapatkan itu, tidak memiliki kuasa untuk mendapatkan itu, tidak untuk mendapatkan hal-hal itu. Namun hal yang itu terjadi dalam hidupnya. Berarti ada pribadi yang di luar daripada diri dia yang bekerja mengadakan sesuatu yang tidak dia miliki itu menjadi milik dia. Itulah yang dikatakan anugerah. Haleluya. Amin. Nah, maka di sini maka ia sadari bahwa ia diberi, ya saya jelaskan ya. Nah, dan terlebih lagi berbicara anugerah ini tidak dia akan temukan walaupun dia mengelilingi dunia ini. Hal-hal yang dia dapatkan dunia tidak bisa. Tidak dia temukan di dunia ini. Haleluya, tidak dia temukan. Apa itu saudaraku? Apa itu yang gak bisa kita temukan di dalam dunia ini? Nyawa kita. Siapa yang bisa gantikan nyawa kita? Siapa orang dunia ini yang bisa menggantikan nyawa kita? Sehebat-hebatnya orang tua kita mengasihi kita, dia nggak akan bisa menggantikan nyawa kita. Hanya bisa apa? Dia berkorban sampai nyawanya, tapi nyawanya pun belum tentu bisa menggantikan nyawa kita. Nggak bisa. Terus ada yang memberikan nyawa itu kepada kita. Dan di dunia tidak ada, itulah anugerah dari Tuhan. Amin. Nah, jadi dari 3 hal ini saudaraku, kita dapat membuat pengertian sederhana bahwa kenikmatan itu berbicara tentang kewarasan. Haleluya. Kiri kanan, tanya dulu kiri kanannya. Mengertikah kamu kewarasan? Katakan dulu, tanya dulu. Biar kita bersukacita dulu. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, berbicara tentang kewarasan, membangun ukuran kewarasan di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, kita lanjut. Artinya Tuhanlah yang menjadikan ukuran kenikmatan itu. Kenapa?
pembatas ukuran kewarasan itu Tuhan yang jadikan, saudaraku. Haleluya. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Artinya Tuhan yang menjadikan kenikmatan di dalam kehidupan manusia, baik itu unsur-unsur yang membangun kenikmatan, ukuran-ukuran kenikmatan, batas awal, batas akhir dari sebuah proses kenikmatan. Tuhan yang buat batasannya. Haleluya. Yang disebut lapar, yang disebut makan dan kenyang, yang disebut sakit, yang kapan nanti akan sehat, yang disebut miskin, kapan disebut dengan kaya. Tuhan yang bisa, manusia tidak bisa. Haleluya. Siapa yang bisa membuat ukuran miskin itu apa? Dan siapa yang bisa membuat ukuran kaya itu apa? Kalau diukur dengan dunia ini tidak bisa. Haleluya. Maka ketika kita tahu bahwa Tuhan yang membuat batasan ukuran itu, berarti kita harus supaya kita bisa menikmati yang disebut dengan kenikmatan itu, maka kita harus sadar, oh ini ternyata aturan Tuhan, tatanan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita masuk ke dalam sebuah contoh supaya kita mengerti. Yang pertama, kewarasan orang sakit mata. Kalau matanya sakit, berarti bukan kakinya yang ini, bermanifestasi. Katanya enggak, dia pegang tangannya. Tangannya tidak, tapi matanya terganggu penglihatannya. Haleluya. Nah, itu disebut dengan waras. Haleluya. Atau ada kita mungkin menemukan matanya yang sakit, kakinya yang kesakitan. Itu mungkin turunan kedua. Apa itu turunan keduanya? Karena dia tidak bisa melihat, sembarang dia berjalan. Mungkin masuk dia ke lubang atau tendangnya sesuatu. Haleluya, tidak dilihatnya lagi. Haleluya. Nah, itu yang disebut dengan kewarasan. Ada batasannya. Itu disebut dengan garis normal. Haleluya. Nah, yang kedua, kewarasan, contoh yang saya katakan, kewarasan orang lapar. Bentuknya apa? Mungkin perutnya keroncongan, bunyi dia. Kekuk, katanya. Haleluya, dia berharap dimengerti dapat makanan. Haleluya. Nah, apalagi bentuknya, mungkin dia kurus. Tapi jangan samakan semua orang kurus itu kelaparan. Haleluya. Beda ceritanya. Ada memang orang banyak makan, tapi dia kurus saja terus, saudaraku. Dia setia pada badan yang seperti itu. Haleluya. Nah, tapi ada orang sedikit aja dia makan langsung terlihat pertumbuhan itu. Haleluya. Saudara jangan lihat ke kiri dan ke kanan saudara dalam hal ini. Haleluya. Lihat kepada diri sendiri dulu. Haleluya. Oh iya, aku bagian yang mana? Begitu. Haleluya. Nah, terus apa lagi? Manifestasinya mungkin lemah karena belum makan. Lemah dia. Haleluya. Terus tidak bertenaga. Terus menginginkan makanan yang dapat dimakan. Itu disebut waras. Tidak warasnya bagaimana? Ada enggak orang sudah tidak makan berhari-hari, tapi semangat saja dia. Nah, kalau kita bawa ke rumah sakit, ini bisa disebut dengan kelainan. Iya kan? Mungkin bisa kita digiring. Bukan lagi ke rumah sakit yang pada umumnya orang sakit tubuh. Tapi dibawa ke rumah sakit yang mengatasi jiwanya sudah bermasalah. Yang sampai di sini mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, haleluya. Yang ketiga, nah kewarasan orang yang terikat. Ya dia pengen bebas. Kalau ada orang terikat pengen tetap diikat. Nah ini sudah tidak tepat lagi. Ini nggak bisa dikatakan nikmat sekali. Itu udah salah. Haleluya. Itu sudah salah. Harusnya dia apa di situ? Aku harus berjuang keluar nih. Haleluya. Nah, dan masih banyak kewarasan yang lain. Haleluya. Salah satu contoh misalkan yang terakhir kita buat. Orang yang sedang berjuang dalam sekolah. Kewarasannya apa? Dia gigih belajar. Haleluya. Dia mencoba hal apa yang paling dia kuasai dalam beberapa bidang studi yang dia belajar. Oh ini keahlianku, ini yang aku semangat, ini aku yang mengikutinya dengan semangat.
Kalau ada orang lagi berjuang katanya sekolah, tapi tidak ada satu pun bidang pelajaran yang dia bersungguh, ini kita bingung. Dia sebenarnya bersekolah atau datang ke sekolah tapi tidak bersekolah. Haleluya. Sama seperti kita di tempat ini. Kita sudah berada di tempat ini untuk beribadah, tapi bisa saja kita di mana-mana, tidak di saat ini, di tempat ini. Haleluya. Nah, hal-hal itu berarti kita membutuhkan kewarasan dalam pemikiran kita supaya kita bisa sehat. Amin. Haleluya. Nah, dalam hal ini kita membahas kenikmatan proses dimuridkan dan memuridkan. Ini firman Tuhan kita. Haleluya. Kita akan berbicara kewarasan atau kenikmatan dimuridkan dan memuridkan. Haleluya. Nah, tadi di awal kan saya katakan kepada kita bersama-sama, jangan kita yang merasa mungkin tidak lebih kalah gaya atau tidak lebih up to date dengan teman-teman yang lain yang mungkin sekarang tidak berada di tempat ini. Lalu ya, kalau kita merasa seperti itu, berarti sudah bergeser kewarasan kita, kewarasan kerohanian kita. Haleluya. Kita perlu mengambil waktu sebentar untuk merenungkan, yang mana yang benar ini? Aku yang bersungguh-sungguh di tempat ini atau seharusnya yang di luar sana? Kalau saudara mengatakan yang di luar sana, maka perlu kita bertobat. Haleluya. Amin. Karena inilah kebenarannya, kita berada di tempat ini. Amin. Nah, yang pertama, kesadaran bahwa kita mengetahui dan mengambil sikap mengabdikan hidup kita, bahwa dimuridkan dan memuridkan itu adalah perintah Allah. Inilah batasannya. Itu perintah Allah kepada semua manusia. Haleluya. Hal ini akan membuat kita untuk tidak membandingkan diri kita, untuk tidak ketergantungan dengan orang lain dalam memberikan hidup kita menjadi murid atau memuridkan. Kalau kita sudah waras dalam hal ini, kita bisa menikmati proses dimuridkan dan memuridkan ini dalam keadaan benar. Loh, keadaan tidak benar itu bagaimana? Keadaan tidak benar itu begini. Salah satu contoh saya katakan. Kenapa kamu tidak datang beribadah misalkan? Karena orang lain gak datang beribadah. Itu udah gak sehat. Itu udah gak waras. Kenapa? Dia sudah menggeser ketetapan ibadah itu dari ketetapan Tuhan menjadi ketetapan manusia. Mengerti ya? Gak susah dimengerti ya? Saya ulang lagi, saya buat kita pelan sama-sama. Kenapa kamu gak beribadah? Aku lihat temanku di sana gak beribadah dia. Mungkin ada main sepak bola. Enak kali memang sore-sore bersama teman-teman ya kan. Yang setuju katakan haleluya. Oh ini gak mengaku di tempat ini. Haleluya. Lebih mudah mengaku dosa. Haleluya. Haleluya. Nah, kenapa? Karena begini. Karena orang lain begini. Itu sudah tidak waras. Kenapa? Ukuran yang tidak benar diukurkannya kepada dia. Ukuran Tuhan ada, ibadah itu adalah ukuran Tuhan. Tetapi bergeser, digantikannya menjadi ukuran manusia. Sehingga bisa diganti-ganti. Kalau manusia yang sana berkata begini, ganti lagi kenapa enggak ibadah. Manusia yang sana berkata begini lagi, ganti lagi enggak ibadah. Alasannya berganti-ganti. Itu enggak waras. Haleluya. Jadi kita perlu menjaga kewarasan kita. Jangan kita ketergantungan dengan orang lain. Tidak, urusan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan inilah strategi iblis. Dia berusaha mengganggu kewarasan manusia ciptaan Tuhan. Sehingga kenikmatan itu berganti. Seperti orang narkobaan.
udah kayak jelek dia kan. Baru dikatakannya nikmat narkoba gitu kan. Padahal udah jelek, udah kurus, kempot lagi ya kan. Habis uang sekolahnya gitu. Itu dikatakannya nikmat. Iblis mau membuat manusia mengatakan itu yang waras. Maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan sebagai aturan kewarasan itu atau kepada iblis. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan mau, itu strategi iblis di situ. Memang iblis ini memang tukang tipu. Jadi teman-teman saudara kalau masih ada sedikit tipu-tipunya, doakan dia sungguh-sungguh ya. Tuhan tolong roh iblis yang di dalam dia itu pergi. Haleluya, begitu dia. Haleluya, doakan dia. Haleluya. Amin. Nah, kita lanjut. Ya, karena kita masih banyak yang mau kita ini lakukan pada sore hari ini. Haleluya. Nah, yang kedua, tinggal 2 poin lagi. Kesadaran kita untuk melakukan progres sejauh mana kepada diri kita sendiri, berpikir menemukan status posisi kita dalam hal kerohanian kita. Itu yang waras. Udah sampai mana aku ya? Udah sampai mana kerohanianku ya? Sudah sampai apa yang aku buat ya? Itu yang waras. Sehingga kita bisa menikmati kenikmatan itu dengan posisi yang benar. Haleluya. Amin. Jangan kita berganti, jangan kita bergeser. Ada kata orang bergeser sedikit katanya, udah kurang jamnya sedikit katanya. Haleluya. Nah, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, saudara masih pas jamnya kan? Haleluya. Kita masih pas jamnya kan? Jangan kita bergeser ya. Kalau kita bergeser repot nanti. Makin banyak nanti doa Bapak Ibu Gembala kita. Oh Tuhan tolong. Tuhan ini kok jemaat ini kok udah banyak yang kewarasannya gak bergoyang ini gitu ya. Apakah bumi yang bergoyang atau memang jemaat ini yang bergoyang? Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Nah, yang waras itu apa? Kita berpikir, aku sampai mana ya? Aku sejauh mana ya? Dengan umur seperti ini aku harusnya bagaimana ya? Haleluya. Jangan kita bandingkan mungkin dengan teman-teman kita atau kakak-kakak kita mungkin. Wah, dia aja begitu. Nah, ini berganti kewarasan kita. Haleluya. Jangan letakkan kepada hal-hal itu. Haleluya, jangan. Berdiri sendiri, berpegang kepada Tuhan. Inilah artinya kenapa kita umat Tuhan, murid Tuhan itu harus melekat dengan Tuhan. Karena kalau nggak melekat dengan Tuhan, kewarasan kita bergeser. Haleluya. Jadi bukan cuma orang gila jiwa aja yang ada. Kadang-kadang orang gila rohani juga ada. Haleluya. Dalam tafsiran yang negatif. Sudah lain ini kiblatnya. Sudah lain ini ceritanya begitu. Haleluya. Amin. Jangan nanti udah tubuhnya sakit, jiwanya juga bermasalah, rohnya juga bermasalah. Tuhan Allah. Ini di mana tempatnya untuk memperbaiki ini? Haleluya. Nah, harus datang lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini mungkin setelah 2 puasa pun mungkin baptisan air panas kali ini ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, yang terakhir, kesadaran kita, apakah kita siap bila Tuhan menguji kita? Apakah kita mengasihi Dia saat ini? Atau sudah mengasihi Dia? Atau sekarang kita tidak mengasihi Dia lagi? Atau Tuhan yang kita tuntut untuk mengasihi kita, memberi segalanya untuk kita, tapi bagian kita saat kita untuk Tuhan, kita tidak ditemukannya melakukan hal itu, sebaliknya kepada Tuhan. Kalau kita seperti berarti kita juga enggak waras. Haleluya. Ini enggak waras gitu. Ini kita enggak bisa mengatakan nikmat. Ini nanti seperti seolah-olah kita mengatakan saya tidak setuju dengan nikmat kali dosa itu. Saat ini saya tidak setuju lagi dengan kata-kata itu. Kenapa? Kewarasan saya bergeser nanti. Haleluya. Haleluya. Dosa itu enggak nikmat. Terlihat nikmat mungkin. Tapi enggak nikmat. Haleluya.
Yang nikmat itu apa? Mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan mengetahui bahwa kita seolah-olah bisa mengerjakan firman Tuhan itu. Haleluya. Amin. Jadi kenikmatan dimuridkan dan memuridkan itu adalah kita melakukan kehendak Bapa itu dalam keadaan yang sehat, waras. Amin. Haleluya. Satu hal tadi waktu berangkat saya berpikir, Tuhan, siapa contoh teladannya untuk membuat lebih sederhana ya Tuhan, menyampaikan tentang kenikmatan ini. Akhirnya saya merenungkan, saya mendapatkan salah satu kewarasan yang nikmat adalah Tuhan Yesus. Kenapa dia yang turun ke dunia ini untuk menjadi korban bagi kita manusia, ciptaan Tuhan? Kenapa enggak Allah Bapa? Kenapa tidak Roh Kudus? Haleluya. Amin. Saya menemukan kenapa? Karena ya sederhana saja kita temukan. Kalau ada sesuatu pada orang tua kita yang sudah berumur, mana yang bekerja? Orang tua yang sudah berumur itu atau anaknya? Anaknya. Itu yang waras. Pada posisinya. Giliranku Pak, giliranku Mak. Mungkin saudara, Bun, giliranku Bun gitu ya. Apalagi panggilan saudara ya kan. Kalau orang Medan kan Mak, Pak gitu ya kan. Mungkin saudara, giliranku ya Mami, ya Papi gitu ya. Giliranku, itu wah, ya karena itu. Kewarasannya di situ. Lalu ya, itu bagian yang paling fundamental. Terkecuali mungkin orang tua melihat, kamu yang ini gak bisa anakku. Kamu gak bisa anakku. Baru akan berbeda ceritanya. Haleluya. Tapi ketika kita bisa, kita akan memberi ini yang sehat, waras ini. Kita akan memberikan energi kita, waktu kita, aku pak. Haleluya. Amin. Dan orang tua kita pun tahu dia tidak akan memberikan sebuah tanggung jawab atau sebuah pekerjaan kepada kita kalau dia benar-benar tahu bahwa kita tidak akan sanggup. Haleluya. Dan Tuhan Yesus mengambil itu posisi sebagai anak. Sehingga apa? Dia tahu apa yang disebut dengan kenikmatan keilahan. Di surga. Dan dia berjuang saudaraku. Membayar harga. Enggak mudah. Kalau kita baca firman Tuhan, perjuangan daripada Tuhan Yesus tidak mudah. Itu dia makanya tidak manusia yang diambil. Enggak akan ada satu pun yang lolos. Enggak ada. Haleluya. Enggak akan ada yang sanggup. Tidak mudah. Sehingga apa? Dia bisa mengatakan nikmat. Ketika dia berkata selesai. Nikmat betul. Dia tahu rasa kenikmatan itu pada posisi sehat, waras, benar. Karena prosesnya dilakukannya. Harganya dibayarnya dengan lunas. Sekarang giliran kita. Memuridkan dan dimuridkan. Dimuridkan dulu lah ya. Dimuridkan dan memuridkan. Haleluya. Bagaimana? Haleluya. Mau enggak? Dalam hal ini pernyataan saya mau ini adalah mau waras atau tidak. Haleluya. Haleluya. Mau waras atau tidak. Itu sebenarnya. Kalau kita masih dengan cara-cara macam-macam manifestasinya. Ada yang berkata, ayamku begini. Bentar dulu begini. Ya kali ceritanya kan. Aku gak bisa Bang. Aku gak bisa Kak. Aku gitu. Kalau itu berarti
Leadernya harus masih menggiring. Seperti menggiring pasien yang sakit. Tapi jiwanya ya, haleluya. Untuk memberi dia treatment supaya sehat. Begitu. Kadang-kadang dites lagi, saya mendengar cerita bagaimana menguji orang yang pernah bermasalah dengan kejiwaan supaya dia dikatakan sudah pulih. Pakai keranjang yang banyak lubangnya itu dia mencedok air terus diisi ke sana. Atau tampungan yang keduanya itu bocor. Kalau dia berkata, ngapain aku ini kan cedok gini kan cedok yang berlobang. Atau tempatku yang ini kan tempat nggak akan pernah bisa penuh. Berarti sudah mulai sehat dia. Gitu ya. Yang saya sampaikan ini mengerti toh? Jangan nanti kita tidak mengerti. Haleluya. Berarti seperti itu treatmentnya. Kalau kita masih seperti itu tadi saudaraku, kayak gitulah orang kakak-kakak rohani ini kita buat. Apa aku buat dulu ya? Begitu ya. Ini berarti memang kakak rohaninya pun harus menjaga kewarasannya. Jangan sampai dia pun jadi tidak waras juga. Haleluya. Stres pula dia kan. Itu udah bahaya. Haleluya. Tuhan, luar biasa kali memang jiwa-jiwa ini. Haleluya. Amin. Saudara sukacita ini karena mengerti pengertian daripada firman Tuhan toh. Haleluya. Karena kalau saudara sukacita, tertawa, tidak mengerti gitu kan. Saya berpikir juga mungkin Roh Kudus lah yang membuat pengertian dalam hati saudara. Atau memang bagaimana begitu. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Memuridkan dan dimuridkan, mau atau tidak. Itu berarti saya menggarisbawahi di sini adalah kita waras atau tidak. Beretika atau tidak. Kalau itu sudah kita lakukan berarti kita sehat. Kalau hasilnya belum baik, itu masalah kedua. Tuhan pun akan memproses hidup kita lebih baik. Itu yang dikatakan firman Tuhan tadi. Haleluya, dikatakannya tadi saudaraku. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu murid-muridku. Kalau di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan dibersihkannya. Supaya lebih banyak lagi buahnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yuk kiri kanannya. Tanya dulu dengan baik, tepuk dulu pundaknya. Pok sekali aja ya, jangan kuat kali ya. Rohanimu waras gak bilang? Coba tanya dulu. Ini kok udah bisik-bisik, saudara tanya dulu. Cuman luar biasa gitu, coba tanya dulu. Sudah dijawabnya? Andai kan belum pun, yuk kita kembali ke ke jalur yang waras gitu. Ingatkan lagi. Caranya bagaimana? Yuk kita bertumbuh bersama-sama. Kita kerjakan bagian kita sama-sama. Haleluya. Amin. Saudara sukacita? Yakin? Kalau saudara yakin, saudaraku, itulah firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Haleluya. Terlalu cepat. mari kita karena kita nanti masih masuk ke ini ya. Membicarakan KKR ya. Oke lah. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Amin. Jadi sehat kita semua ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Aku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Biar kita di bawah hadirat Tuhan. Di bawah Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan kita bisa mengalir dengan Roh Kudus, mengingatkan kita, menegur kita. Ku
Maha Kudus, dengan darah anak domba ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu kudus, Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Bala
atau tidak. Bukan berbicara pada pisaunya, kapaknya tidak. Tapi berbicara kita mau melekat dengan Tuhan atau tidak. Kita mau menjaga kewarasan kita atau tidak. Sehingga apa? Kenikmatan kita dimuridkan dan memuridkan itu ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan, bila pada hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu kita pegang teguh, kita materaikan di dalam hati kita, menjadi dasar kekristenan kita, pertumbuhan rohani kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita merendahkan hati kita berdoa. Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kau menguatkan kami Bapa dengan pengertian-pengertian yang daripadamu. Kau menguatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Bahkan hadirat-Mu tidak Kau batasi Tuhan. Luar biasa Kau alirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apa yang sudah kami pelajari bersama-sama di tempat ini, apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama di tempat ini, firman-Mu Tuhan, biarlah Bapa dimateraikan dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi energi bagi kami Tuhan, untuk semakin teguh, untuk semakin Bapa berbuat di dalam pertumbuhan rohani kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan, syukur Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita lanjutkan acara kita. Sepertinya Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, mari kita semuanya semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, biarlah kita menjaga api Roh Kudus itu terus menyala dalam setiap kehidupan kita, kewarasan kita tadi. Haleluya, biar kita terus setia dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan pengantin kita pada hari ini. Jangan lupa besok hari ada 2 kali ibadah di tempat ini. Minggu Raya pagi di tempat ini masuk jam 8 pagi. Dan juga ibadah Minggu Raya sore kita masuk jam 5 sore. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan. Dan penginjilan perkunjungan kita mari kita terus kerjakan. Haleluya. Kita persiapkan juga untuk jiwa-jiwa yang akan kita bawa di dalam ibadah KKR Pemuda-Pemudi Remaja. Tanggal 17 Agustus ibadah KKR kemerdekaan, haleluya, dan juga kita bawa pada tanggal 31 Agustus, haleluya. Mari juga semua pemuda-pemudi remaja datanglah kembali hari Sabtu depan beribadah kembali di tempat ini, masuk jam 6 sore, haleluya. Mari semuanya kita datang tepat waktu, haleluya, supaya kita bisa masuk sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama-sama, haleluya. Kita percaya dan yakin bahwa hadirat Tuhan akan melimpah di tempat ini dengan luar biasanya. Kita perhatikan juga teman-teman kita yang belum datang pada hari ini, kita ingatkan mereka, kita kunjungi mereka untuk mereka bisa beribadah hari Sabtu depan bersama-sama dengan kita di semuanya di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah KKR Pemuda-Pemudi Remaja tanggal 17 Agustus tahun 2024 di tempat ini. Haleluya, mari persiapkan jiwa-jiwanya. Haleluya. Wilayah masing-masing mungkin kemarin sudah membicarakan tentang jiwa-jiwanya, mari kita kunjungi, dan juga mungkin ada jiwa-jiwa baru, kita minta sama Tuhan ada jiwa-jiwa baru yang kita menangkan, kita bawa juga di ibadah KKR Pemuda-Pemudi Remaja tanggal 17 Agustus. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengemban kita pada hari ini, tiba saatnya kita memberikan persembahan, mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu, kita masuk dalam kelompok wilayahnya untuk bisa juga mempersiapkan untuk membicarakan kembali untuk KKR tanggal 17 Agustus. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati kita berdoa.
Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap firman-Mu Bapa boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi Tuhan di dalam nas murid-murid-Mu Tuhan. Kami berbuah banyak di dalam Engkau Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa, studi kami Bapa, di dalam nama perkuliahan kami, pekerjaan kami, Engkau yang memberkatinya Bapa. Bahkan Tuhan yang menjadi saluran berkat kami, kedua orang tua kami, Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan memberikan Tuhan persembahan kami dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita karena kami mengasihi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati angkat menghancurkan segala kuasa kegelapan, pekerjaan setan dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh menggerutu, tidak mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada bagian atas kami di dalam nama Tuhan. Sembilan keraguan tinggalkan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, dengan bersukacita kita bernyanyi, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong seluruh hidup kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi kita katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya kita. Tuhan Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami, terima kasih Roh Kudus. Amin. Yang sampai saat ini, bahkan sampai selama hidup kami. Oh Bapa, kami percaya, menguatkan, meneguhkan hidup kami untuk Bapa selalu percaya kepada Tuhan. Selalu bertumbuh dalam pertumbuhan yang baik dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pada malam hari ini kami sudah Bapa beribadah Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Bapa. Bahkan kami sudah menaikkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah semua yang kami kerjakan Tuhan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, menguatkan, meneguhkan semua yang sudah kami kerjakan dalam ibadah ini. Oh, menjadi kekuatan baru Bapa, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera, menjadi energi bagi setiap kehidupan pemuda dan pemudi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan akhiri Tuhan. Biarlah Bapa Tuhan
memberkati kami semuanya. Segala Amin. pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Amin. nama Tuhan Yesus. Tuhan Dalam diberkati Yesus. Tuhan setiap pemuda dan pemudi di Amin. tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan diberkati Tuhan yang sudah Amin. ambil bagian, diberkati Tuhan semuanya Amin. Bapa. Tuhan di dalam persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, segala jendela kami tidak ada yang sia-sia Tuhan. Amin. Semua kami bersuka cita, semua kami berdamai sejahtera Amin. dengan Engkau Tuhan. Tuhan bahkan anak-anak Tuhan yang hadir Tuhan ke tempat ini diberkati Tuhan. Oh Amin. Bapa, ada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, alam rohani yang terbuka dalam kehidupan mereka. Amin. Sehingga Bapa dari minggu ke minggu mereka lebih bersuka cita, lebih semangat lagi untuk datang Amin. beribadah. Bahkan membawa saudara-saudari mereka untuk beribadah ke tempat ini Amin. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kami pulang pun diberkati Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Darah Yesus itu bungkus bentengi Amin. kami. Tidak ada tabrakan maut, kecelakaan, Dalam nama niat-niat Yesus. jahat orang lain tidak berkuasa. Sumpah serapah tidak berkuasa. Kau di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan membuka barisan di depan kami, Amin. oh mengawal di kiri kanan kami dan menutup barisan kami di belakang kami. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Tuhan, kalaupun sebentar Tuhan kami akan membicarakan Tuhan. Oh KKR pemuda-pemudi 17 Agustus Tuhan, Engkau Bapa dalam menggerakkan, Roh Kudus menggerakkan dalam hati kami Tuhan. Oh Bapa dalam nama untuk kami bisa menjangkau saudara-saudara kami, Amin. teman-teman kami Tuhan, untuk mereka bisa mendengarkan firman Tuhan Amin. sama seperti kami yang sudah mengalami lahir baru. Mereka Amin. juga mengalaminya Tuhan. Mereka juga mau percaya Tuhan. Amin. Bahkan saudara-saudari kami yang lainnya Tuhan mau Bapa bersama-sama bergandengan tangan, bersemangat, bersuka cita Amin. Bapa, mentransfer spirit yang daripada Engkau Tuhan Amin. untuk mengerjakannya Tuhan. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa